pagi yang pertama hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pasalnya yang ke-17 kita akan lihat pada ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6, sama-sama kita baca ayat ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pasal 17, saudaraku, dibuka dengan menceritakan sejarah daripada Raja Yehuda yang bernama Yosafat, raja yang baik, ya, dan raja yang membawa Yehuda masuk dalam sebuah kebangunan rohani, Bapak Ibu Saudara, ya, membawa Yehuda masuk dalam sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Nanti kita akan lihat tentang sebuah kebangunan rohani. Tetapi kita lihat pada ayat yang ke-6 ini, saudara, dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya. Ternyata dua kata ini, dua kata yang harus berdampingan. Ya, saudara. Dua kata apa, saudaraku? Ya. Hidup di jalan menurut jalan Tuhan dan tabah hati. Hidup menurut jalan Tuhan dan tabah hati. Dua ini harus berjalan bersamaan. Kalau saya dan saudara mau hidup di dalam jalannya Tuhan, maka kita harus memiliki seperti yang dimiliki oleh Yosafat, hati yang dimiliki oleh Yosafat. Apa itu? Tabah hati. Sama-sama bilang sama saya, tabah hati, saudara. Hati yang tabah. Ya. Dalam bahasa yang lain, hati yang terangkat. Atau pengertian yang lebih gampang, hati yang terjaga, hati yang dijaga, ya saudara. Dan saya memperhatikan ini sangat tepat sekali, bahwa ketika kehidupan kita, saudara, dan tidak ada pilihan sebetulnya, ya, tidak ada pilihan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Pilihannya cuma satu, hidup di dalam jalannya Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Karena kita tahu hidup di luar jalannya Tuhan itu penderitaan. Hidup di luar jalannya Tuhan itu sengsara yang ada. Hidup di luar jalannya Tuhan itu petaka, saudara. Ya. Jadi pilihannya buat saya dan saudara adalah hidup di dalam jalannya Tuhan. Ada amin, saudaraku, ya. Bagaimana sepanjang tahun ini, saudaraku, saya percaya ada jalannya Tuhan. Ya. Jalannya Tuhan yang saya dan saudara akan jalani hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sepanjang tahun. Dan di dalam jalannya Tuhan, saudaraku, saya harus bilang bahwa ada banyak hal yang kita akan alami. Ada banyak peristiwa yang kita akan alami. Ada banyak, ya, kejadian-kejadian, ya. Dan di dalam jalannya Tuhan, saudaraku, saya harus bilang bahwa tidak semuanya baik. Di dalam jalannya Tuhan tidak semua mulus. Di dalam jalannya Tuhan tidak semua rata. Di dalam jalannya Tuhan tidak semua datar. Ya. Ada cekungan, ada ada turunan-turunan yang sangat dalam, yang sangat curam. Itulah jalannya Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, ketika saya dan saudara akan menjalani jalannya Tuhan, melewati jalannya Tuhan, karena sekali lagi saya bilang bahwa nggak ada pilihan yang lain, saudara dan saya punya pilihan lari, tetapi saudara dan saya akan menderita. Di luar Tuhan, di luar jalannya Tuhan, saya dan saudara menderita. Bisa bilang amin, saudara. Di luar rencananya Tuhan itu sengsara, sungguh, saudara. Memang di jalannya Tuhan ada penderitaan, tetapi beda, ya. Bahwa firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, sepertinya rancangan kecelakaan, tetapi adalah di dalamnya adalah rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Bisa bilang amin, saudara. Sepertinya kecelakaan, sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi ada sesuatu di balik semuanya, ada sesuatu yang indah di balik semuanya. Itu kita harus aminkan, saudara. Tetapi yang saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini
Ini yang seringkali belum kita tambahkan dalam hidup kita. Kita tahu rencana Tuhan bahwa setiap orang percaya, saya dan saudara harus hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan, saudara. Tetapi ada satu hal yang belum kita tambahkan, bahwa kita harus tambahkan ini nih saudara, ya. Kita harus tambahkan itu apa yang disebut dengan tabah hati. Sama-sama bilang sama saya lagi, tabah hati saudara. Tabah hati, hati yang tabah, atau hati yang terangkat, hati yang terjaga, hati yang terpelihara. Karena kalau tidak, saudaraku, nanti kita waktu kita menjalani, saudaraku, jalannya Tuhan, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak berhati-hati, nanti rusak. Nanti rusak. Apa yang rusak? Hati kita rusak. Hati kita jadi kecewa. Hati kita jadi nggak bagus. Saya harus sampaikan, saudara, saya harus saksikan bahwa sepanjang tahun kemarin, saudaraku, ya, seperti yang saya katakan, mungkin buat saudara tahun 2021 tahun yang baik, ya, tahun yang biasa-biasa aja. Tapi buat saya tahun yang luar biasa buat saya. Buat saya tahun yang luar biasa. Maksudnya saya harus mengalami kejadian-kejadian yang dari awal tahun, saudaraku, ya, sampai menjelang Natal itu sesuatu yang buat saya kayaknya nggak habis-habis, ya. Nggak habis-habis. Dan saya baru ingatkan sama Tuhan, dan beberapa hari ini saya baru ingatkan sama Tuhan tentang bahwa ternyata ini, saudara, ya, dan saya dapatkan ayat ini juga. Hati saya, saudara, nggak siap. Ternyata kemudian semua itu berdampak terhadap apa? Terhadap hati saya. Saya dalam apa ya? Tuhan saya ingatkan saya begini. Saya seperti tidak terima gitu dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saya dalam apa ya? Dalam ininya saya seperti yang berkata begini. Saya nggak pantas diperlakukan Tuhan seperti itu. Saya menganggapnya. Ini saya bilang, sampaikan kepada Ibu saudara. Ya, ini berkaitan dengan tabah hati. Saya sepertinya merasa tanpa saya sadar sebetulnya. Baru saya disadarkan sama Tuhan. Ya, ada sebuah apa ya? Gerumel apa sih? Bahasa Cirebonnya gerumel apa? Gerumel. Ada satu gerumelan, ya itu bahasa Korea saya tahu sekarang. Hampir sama-sama Saranio. Itu gerumelan yang enggak yang tanpa saya sadar itu ada di bawah alam sadar saya. Dan itu berdampak. Secara fisik, secara penampilan saya baik. Tapi ada sesuatu yang gak beres terjadi dalam hidup. Dan Tuhan ingatkan saya seperti itu. Sepertinya saya merasa bahwa saya gak pantas diperlakukan Tuhan seperti itu. Sombong. Saya nggak pantas diperlakukan Tuhan begini dan begitu. Sombong, tinggi hati. Makanya firman Tuhan bilang begini. Ketika saya dan saudara masuk di dalam jalannya Tuhan, maka hal yang harus ada, hal yang harus tidak bisa tidak, setiap kita, siapapun kita harus tambahkan itu, saudara, dalam hidup kita. Kita harus mintakan itu sama Tuhan. Apa itu yang disebut dengan tabah hati? Hati yang tabah, hati yang kuat. Hati apa? Hati yang bukan cuma kuat, hati yang terjaga. Ada amin, saudara. Hati yang apa ya? Hati yang terangkat. Apa sih kalau hati yang terangkat? Kalau saudara lagi bawa apa sesuatu, lalu kemudian ada banjir, ada air, saudara mesti bela-belain gitu. Yang lain boleh basah,
Ya saudara, yang lain boleh, tapi yang ini nggak boleh basah. Yang lain boleh kelelep, tapi sampai di sini gitu. Airnya kalau sampai banjir, tapi waktu kita angkat barang kita harus bawa sampai. Nah itulah yang namanya tabahat. Dan seringkali ini yang kita lupakan, menjaga hati kita. Sampai kemudian ketika kita melewati pengalaman-pengalaman di dalam jalannya Tuhan, hati kita terkoyak-koyak. Hati kita rusak. Kita bisa melewati. Saya bisa melewati 2021. Tapi hati saya ya bodal bandil. Kenapa? Karena saya lupa. Karena saya tidak terlalu menjaga hati saya. Saya merasa saya orang yang nggak pantas diperlakukan seperti itu. Saya merasa harusnya Tuhan bela saya. Saya merasa harusnya Tuhan istimewakan saya. Sombong. Harusnya kalau ada sesuatu Tuhan bela saya. Karena saya nggak ngelakuin. Saudara, jalannya Tuhan itu terserah Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Ketika pun saudara merasa benar dan orang itu salah dan Tuhan gak bela saudara, itu memang jalannya Tuhan. Itu adalah bagian jalannya Tuhan yang Tuhan sedang hadirkan saudara masuk dalam pengalaman seperti itu. Adakah kemudian ketika orang-orang banyak yang Alkitab katakan mereka berbondong-bondong mencari Yesus, mengejar Yesus, lalu kemudian tiba-tiba mereka dihantam dengan angin badai, saudara. Tujuan mereka lagi baik, motivasi mereka lagi baik, antusias mereka lagi baik, tetapi kenapa kemudian sudah hal yang seperti itu mereka harus tetap alami yang namanya angin badai? Kadang-kadang kan kita bilang, saya nggak salah Tuhan. Saya lagi ada di jalan yang benar. Bela saya dong. Tolong saya dong. Enggak, saya lagi bawa-bawa sudah masuk dalam sebuah pengalaman yang mungkin saudara nggak pernah sadar gitu, nggak pernah, ya. Karena saya sendiri baru hari-hari kemarin Tuhan sadarkan saya minta ampun sama Tuhan. Apa-apa saudara, ya, saya sampaikan apa adanya. Supaya ini menjadi berkat buat setiap kita, ada amin saudara. Supaya kita bisa melewati nih, ya, ke depan, ya, karena kita baru masuk di bulan Januari, ya, nanti sebentar lagi ini pernak-pernik pesta Natal nggak ada lagi, ya, sebentar lagi hilang, diringkesin. Kita akan masuk dalam sebuah kehidupan yang normal lagi. Kemarin nggak normal, ya, ada pesta, ada apa, ya, perayaan-perayaan. Kita lupakan sejenak semua rutinitas sehari-hari kita. Tapi kita akan masuk dalam sebuah kenyataan hidup lagi, yang di situ ada pergumulan, di situ ada ya, tantangan, di situ ada banyak hal yang kita harus ada. Dan firman Tuhan mau ingatkan kita supaya kita kuat. Ada amin saudara. Supaya kita bisa melewati itu, ya, bukan hanya melewati, tapi apa? Hati ini tetap terjaga utuh. Ada amin saudara. Hati ini tetap terjaga. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak ada dampak. Kalau hati kita tidak teguh, tidak mungkin tidak ada dampak. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada dampak. Pasti ada dampak. Terlebih dampak kepada rohani kita. Tidak mungkin. Sampai di sini saya berharap saudara bisa nangkap nih, saudara. Saudara sudah ikut Tuhan, saudara sudah belajar memberi, saudara sudah belajar melayani, saudara sudah belajar melakukan ini dan itu, tapi kemudian saudara harus masuk dalam sebuah pengalaman di mana masalah, saudara, dan saudara sudah berdoa, Tuhan bela saya, Tuhan bela saya, Tuhan tolong saya, amin, saya percaya Tuhan bela saya. Tapi ternyata
sepertinya biarkan saja angin tetap merajalela dalam hidup itu. Maaf, saya merasakan seperti itu. Ketika saya sudah berseru, ketika saya sudah minta, ketika saya sudah berharap, tapi itulah jalan Tuhan, bukankah seperti itu sudah? Ketika Tuhan juga di kayu salib, Tuhan bilang begini, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Tapi semuanya ya memang harus tergenapkan semua. Ada tanda-tanda pertolongan Allah Bapa. Semuanya harus tergenap. Semuanya harus selesai. Ketika saya dan saudara berdoa, ketika saudara dan saya bergumul, ketika saudara dan saya melibatkan Tuhan, ketika saudara dan saya tetap melangkah maju di tengah-tengah badai yang luar biasa. Tapi badai itu nggak berhenti-berhenti, dan badai itu merusak kiri kanan. Saya bukan sedang mendramatisir, saudara, tetapi saya hanya mau sampaikan bahwa kejadian yang seperti ini bukankah itu kita akan alami juga, dan bisa kita alami juga. Mungkin kita akan alami nanti ke depan, di tahun ini. Dan ketika itu terjadi gitu, saudara, adakah saudara akan bersikap seperti saya? Ataukah kita belajar seperti Yosafat? Tabah hati. Yosafat, saya percaya, sama mengalami apa yang dialami oleh orang banyak, apa yang dialami oleh orang pada umumnya, raja pada umumnya, tantangan, masalah, pergumulan, ya saudara, kesulitan menghadapi pengkhianatan, dan banyak hal lain. Sama, saya percaya Yosafat hadapi hal yang sama. Tapi apa, saudara? Ini yang membedakan. Dia apa? Dia tabah hati. Dia apa? Dia angkat hatinya, saudara. Dia jaga hatinya. Dia seorang yang tulus sama Tuhan. Dia seorang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia seorang yang mengabdikan hidupnya sama Tuhan. Tapi saya percaya, adakah kemudian nggak ada masalah Yosafat, nggak ada pergumulan? Sama. Saya percaya sama. Tapi yang membedakan, saudaraku, ini yang harusnya jadi sebuah pelajaran buat kita semua, renungan buat kita semua, supaya kita belajar. Ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, kita harusnya ambil pelajaran dari Yosafat. Dia jaga hati, dia angkat hatinya, dia junjung hatinya, supaya apa? Jangan sampai kotor hatinya. Bisa bilang amin, saudara. Kadang-kala hati kita jadi kotor. Hati saya jadi kotor. Yosafat seperti bilang begini, yang lain boleh tercabik-cabik, semua boleh tercabik-cabik, tapi hati saya nggak boleh tercabik-cabik. Hati saya nggak boleh, hati saya harus utuh. Hati saya nggak boleh rusak. Berapa banyak? Apa kita sadar hati kita sudah rusak? Kita biarkan hati itu rusak. Dan tanpa saya sadar, saya biarkan hati saya rusak dengan segala alasan, cara berpikir saya yang salah. Yang tadi saya katakan, kenapa sih saya harus begini, Pak? Saya kayaknya nggak habis-habis. Saya masih melayani, sudah. Tiap pagi saya masih melayani. Tapi sebetulnya, ya itu sudah yang Tuhan ingatkan sama saya. Tuhan mau kita jaga hati kita. Ada amin, saudara.
Sehingga ketika kita sepanjang tahun ini mungkin ya kita sih berharap tahun ini menjadi tahun di mana kita mulai melihat banyak anugerah Tuhan dinyatakan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada tahun kemenangan buat saya. Kemarin saya ketemu sama para koordinator ya departemen ya saudara, ketua departemen. Saya bilang tahun ini harusnya menjadi tahun tahun kita memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Give the best ya saudara. Karena saya percaya saya minggu lalu saya sampaikan firman ya saudara, beberapa hamba Tuhan kemarin saya semakin diteguhkan bahwa tahun ini harusnya menjadi tahun di mana kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin saudara. Pelayanan kita, persembahan kita, hidup kita, dan ibadah kita, apapun itu. Ya, kadang-kadang kita penekanannya bilang tahun terobosan, tahun kelimpahan, tahun multiplikasi, tahun mujizat, tahun apa? Nggak akan ada mujizat, nggak akan ada terobosan, nggak akan ada multiplikasi, nggak akan ada apa-apa. Kalau apa? Kalau hidup kita standar aja. Kalau hidup kita standar aja, lalu kemudian kita pengen dapat yang di atas standar. Rohani kita, perlakuan kita sama Tuhan standar aja. Lalu kita bilang tahun ini tahun terobosan, nol. Tahun mujizat, nggak mungkin. Kalau apa? Rohani kita standar aja. Biarlah sepanjang tahun ini kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin saudara. Nggak usah sepanjang hidup ya, karena kepanjangan. Tahun ini begitu ya, periode per periode, tahun demi tahun aja. Nanti tahun depannya segitu, begitulah. Tahun depan begitu. Paling nggak kita ngukur 1 tahun ini dulu. Tolong kita ya saudara, biarlah ini jadi sebuah perenungan buat setiap kita menjalani sepanjang tahun ini bahwa siap atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak, tapi ada tantangan-tantangan yang sudah nunggu kita. Ada tantangan-tantangan yang sudah nunggu kita. Sampai hari ini sih puji Tuhan ini sudah buat saya ya sudah. Tapi buat saudara mungkin waktu sudah masuk di 1 Januari saja, waduh sudah ada, iya kan? Saya ingat waktu saya masuk 1 Januari, waduh saya udah dipusingin. Saya ingat saya lagi libur di Bali, sudah ya masih lemas-lemas karena habis sakit ya sudah. Saya udah bingung sama isu tentang kenduruan diisukan jadi saraf COVID, ya. Bilang ini mesti berhenti ibadahnya, mesti ditutup ibadahnya. Waduh, itu sebuah keputusan yang saya harus ambil. Orang-orang nunggu saya, bagaimana nih? Ya. Katanya begini, begitu. Ya, sudah. Tapi sampai hari ini sih baik-baik sih saudara buat saya ya. Tapi mungkin buat saudara ya, masuk di minggu pertama sudah ada kayak tanda-tanda angin badai udah mulai datang. Tapi apapun, satu hal yang kita mau bilang begini, Tuhan baik buat kita saudara. Ada amin saudara. Tuhan baik. Dalam segala perbuatannya dia sempurna. Dan saya harus bilang begini, dia boleh buat apa saja kepada saya. Dia bebas buat apa saja kepada saya. Karena Yeremia memperkenalkan Tuhan itu sebagai apa? Sebagai penjunan dan dia adalah tangan liat. Tapi satu hal penjunan ya, tukang periuk itu kalau dia buat, dia nggak pernah buat sembarangan. Bisa bilang amin saudara. Dia nggak pernah buat asal-asalan. Kenapa? Karena apa yang dia buat itulah dia.
Dia tidak akan mempermalukan dirinya karena hasil karyanya itu menampilkan dirinya pribadi. Seperti saya pernah bilang, saudaraku, pelukis kalau dia sudah pegang pena, dia sudah ketemu sesuatu, saudara, dan kalau dia sudah berhadapan sama kanvas, kalau dia sudah berhadapan sama cat, sama kuas, maka artinya dia sudah punya ide. Pelukis yang saya tahu, sudah, dia nggak mungkin kalau dia belum ketemu ide, ya sudah, dia belum ketemu apa yang mau dia gambar. Lalu kemudian dia ambil kanvas, dia ambil pulpen khotbah, sudah. Apa namanya, koas, sama cat. Lalu kemudian di depan itu dia baru mikir, apa ya? Itu saya kalau mau bikin khotbah. Kalau mau susun khotbah tuh saudara, ya ada pulpen, ada kertas, bari belum tahu apa yang mau ditulis. Tapi yang namanya pelukis, saudaraku, dan firman Tuhan selalu gambarkan bahwa Allah itu adalah seorang seniman yang luar biasa, maestro, bisa bilang amin, saudara. Yang maestronya maestro. Jadi kalau dia udah ketemu kalau dia sudah berurusan sama saya, kalau Tuhan sudah berurusan sama saudara, artinya apa? Dia sudah punya ide yang gilang-gemilang, bisa bilang amin, saudara. Dia sudah punya sesuatu yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Dia bukan lagi mikir, masih bengong. Gawe apa ya? Enggak. Pelukis enggak. Pelukis kalau dia sudah ketemu sama kanvas, itu artinya dia sudah punya ide. Tinggal dituangkan. Dan pasti hasilnya luar biasa. Dan saya percaya kalau dia sudah pegang hidup saudara seperti seorang tukang penjunan, ya, tukang periuk, dia sudah nempel di di tanah liat yang dia mau bentuk. Itu artinya dia sudah punya ide yang gilang-gemilang. Ada amin, saudara. Dia sudah punya ide. Dia bukan ngasal. Kenapa? Karena yang dia buat itu adalah hasil karya. Dan itu mempertaruhkan nama. Itu mempertaruhkan nama. Dan tolong kita, saudara, supaya kita bisa ngerti ini, bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Dalam segala hal dia sedang membuat sebuah karya yang bukan asal-asalan dalam hidup saya. Dan saya harus percaya, dan saudara harus percaya. Itulah sebabnya semua firman ini yang kita dengar harusnya apa? Membuat kita apa? Ngerti dan hati kita akhirnya terjaga. Kita nggak rusak hati kita dengan semua kejadian, pengalaman yang terjadi, yang akhirnya merusak cara berpikir kita, merusak pandangan kita, penilaian kita kepada Tuhan, dan merusak banyak hal dalam hidup kita. Kesetiaan kita, komitmen kita, jadi rusak nanti. Kalau apa? Kalau hati ini nggak terjaga, kalau hati kita nggak junjung tinggi. Bagian yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir ada satu lagi. Saya bacakan saja sudah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadiah, Sakaria, Netaniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Levi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ini yang saya katakan, saudaraku, di awal tadi, kalau sudah ingat, bahwa Yosafat membuat sebuah kegerakan rohani di tengah-tengah bangsa Yehuda. Membuat sebuah kebangunan rohani yang benar, kebangunan rohani yang asli. Kebangunan rohani yang asli adalah apa? Yang didasari oleh firman Tuhan. Bisa bilang amin, saudaraku, ya. Yang didasari ketika orang-orang mulai diajar sama firman. Orang-orang diajar sama firman, ngerti tentang Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Disitulah terjadinya kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani yang kita tahu selama ini yang diajar adalah kebangunan rohani KKR, ibadah, ya saudara. Lalu kemudian di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat, saudara.
Betul, kebangunan. Di situ kemudian, aduh, orang yang lemah jadi kuat, orang yang nggak percaya jadi percaya, betul. Tetapi maaf nih saudara, kekuatannya, kadar kekuatannya, saya pikir lebih kuat yang ini. Karena itu sifatnya euforia. Kalau saudara hadir pasti saudara merinding. Setiap kita pasti merinding. Kita akan terpukau gitu. Ketika ada orang sakit sembuh, ketika ada orang yang sudah mau mati bisa bangkit lagi. Tapi maaf nih saudara, euforia. Apa itu euforia? Saya mau bilang begini. Saudara ingat waktu orang-orang banyak Tuhan Yesus kasih makan 5.000, ya saudara, 5.000 orang laki-laki, ya, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Waduh saudaraku, mereka berbondong-bondong waktu mereka makan nih saudara. Waktu mereka makan, waduh, dikenyangkan mereka. Dan mereka kejar Yesus lagi. Nah, satu saat dalam Yohanes pasal 6 mulai disampaikan tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Tapi kalau saudara melihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, di situ orang mulai undur dari Yesus. Ketika apa? Ketika yang mereka dapatkan adalah bukan lagi mujizat, tapi apa? Firman kebenaran. Yesus memperkenalkan pribadinya. Mereka mundur satu persatu. Kenapa? Yang mereka kejar, mereka mengejar Yesus. Kenapa? Karena mereka mengejar mujizat. Tapi ketika mujizat itu tidak ada lagi, pergi satu persatu. Jangan kejar mujizat, kejar pribadi Tuhan yang ada. Amin saudara. Karena kalau sudah kejar mujizat, nanti saudara akan patah di tengah jalan. Saudara akan undur di tengah jalan. Apalagi ketika saudara harus menghadapi seperti tema yang tadi, topik yang pertama, menghadapi masalah dan saudara ditolong sama Tuhan, menghadapi pergumulan saudara nggak dibela sama Tuhan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, beda. Murid-murid diajar untuk mengenal pribadi Yesus gurunya, dan mereka kuat. Kebangunan rohani yang benar seperti itu. Dan saya mau firman Tuhan yang kita dengar itu membuat kita mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ada amin saudara. Kita mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Kita jadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh. Ada lemah seperti saya, tapi kemudian kita bangkit lagi, kita kuat lagi, kita ngerti lagi, kita melangkah maju lagi. Tolong kita saudara. Inilah yang namanya kebangunan rohani yang sesungguhnya. Ya, inilah kebangunan rohani yang sesungguhnya. Bagaimana kebangunan rohani yang terjadi karena apa? Karena sebuah pengenalan akan Kristus, pengenalan yang benar. Bertumbuh iman, itulah yang disebut dengan kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang terus terjadi. Bukan cuma sesaat, cuma karena sebuah momentum, karena sebuah peristiwa. Orang-orang pada akhirnya meninggalkan Yesus. Dan kalau saudara melihat pada waktu Yesus disalib, orang-orang yang melihat mujizat, bahkan orang-orang yang mengalami mujizat, ada juga yang lempari Yesus, ada juga yang memaki-maki Yesus, ada juga yang mengutuk Yesus. Tolong kita saudara, biarlah firman ini boleh mendewasakan kita, ya, memasuki 2 pagi di awal tahun ini. Kita semakin dipersiapkan saudara untuk menghadapi apapun juga, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Tuhan yang rancangannya sempurna dalam hidup saya dan saudara. Tuhan yang gak pernah ngasal. Tuhan yang gak pernah ngasal. Kalau dia sudah nempel tangannya, nempel di hidup itu, dia gak pernah ngasal. Ada sebuah karya yang dia sedang buat lewat hidup saya dan saudara. Nah, tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.